Jumpa lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa. Ayo, siapa nih dari Sobat Karsa semuanya yang demen banget mantengin TikTok, ya kan? Setiap hari nih scroll-scroll FYP gitu kan, nyari video yang bisa dijadiin status ngaku. Nah, kali ini kita bakal ngobrol dengan seorang TikTok content creator. Kita akan buka-bukaan tentang rahasia di balik kesuksesan dia bisa sampai punya followers hampir 700.000. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja, ini dia cerita Ilma hari ini. Agak pressure sih sebenarnya kalau misalkan kadang orang ngomong kayak gitu. Ini tuh bukan pressure sih, tapi kayak yang ini beneran orang-orang tuh pada tahu introku gitu, ngerti gak sih? Iya, karena itu tuh kayak sangat gampang nyantol gitu loh ketika yang itu awalnya yang bikin itu tagline itu emang langsung bikin itu atau sambil jalan kamu? Oke, itu sebenarnya kan pas itu awal-awal belum banyak konten creator yang bikin konten pakai intro. Iya. Masih baru kayak yang setauku 1-2 doang gitu. Terus mungkin kalau kakaknya tahu Ray nggak? Ray Zuka Ari itu dia tiktokers juga, dan setauku aku dia salah satu konten creator yang awal-awal pakai intro gitu kontennya dia. Dan dia intronya tuh kayak bernada, ada lagunya gitu. Aku berkali-kali mikir kayak aku bikin nada kayak gimana ya, bikin intronya biar orang tuh langsung gitu, pertama kali denger langsung wah gitu loh. Kan soalnya kalau konten TikTok itu 3 detik awal tuh kan sangat mempengaruhi orang tuh mau nonton terus apa enggak. Betul. Jadi aku mikirin gimana caranya aku bikin intro yang orang tuh pengen nonton terus gitu. Cuma kok aku nggak dapet gitu nada yang serak gitu, yang pas buat yang aku, catchy gitu ya. Terus tiba-tiba kayak dibikin penekanan aja nih, mending daripada bikin nada-nada yang aneh, bukan aneh sih, tapi kayak apa ya, nada-nada yang beda intinya. Tapi nggak dapet, ya udah dapetnya ternyata malah cerita Ilma itu, cerita Ilma itu terus deh dapet, dan sampai sekarang masih dipakai. Iya, dan itu tuh ternyata memang bener-bener ini ya, catchy banget ya buat followers kamu gitu. Iya, kayak langsung cerita Ilma, oh ini udah Ilma banget gitu kan. Terus kamu awal bikin TikTok tuh bener-bener langsung FYP gitu gak sih? Kalau ngomongin dari awal banget sih enggak ya, aku mungkin kayak orang pada umumnya awal-awal TikTokan tuh ya ikutin tren aja, kayak yang joget-joget gitu-gitu, yang iya masih awal-awal banget 2019 akhir kalau nggak salah aku mulai download TikTok. Terus habis itu sampailah satu momen dimana aku tuh lihat snapgram temanku. Dia ngomongin tentang aktuaria. Temanku satu jurusan, kan aku jurusan aktuaria ya. Dia itu ngasih tahu informasi kalau jurusan aktuaria itu belajarnya banyak banget. Ekonomi dipelajari, matematika, statistika, komputer, banyak banget kan. Nah, tapi itu dia nge-share-nya tentang jurusan tersulit di Indonesia. Ada termasuk yang kayak ada statistika, matematika, komputer. Tapi kenapa nih aktuaria kok nggak masuk ya? Padahal yang semuanya itu dipelajari gitu. Terus aku baca kayak yang iya juga ya gitu. Terus aku langsung mikir, gimana kalau misalkan informasi itu aku ubah ke bentuk video dan aku upload di TikTok. Nah, dari situlah aku nge-share itu di TikTok dengan apa ya, highlightnya tuh kayak jurusan tersulit di Indonesia gitu. Aku nyebutin ada ini. Tapi kalian tahu nggak sih, ada satu jurusan yang mempelajari 3 dari 7 jurusan tersulit di Indonesia itu. Ya udahlah, mungkin orang ke-trigger kali ya, karena aku bilangnya jurusan tersulit di Indonesia. Orang jadi banding-bandingin jurusanku masuk yang tersulit nggak ya? Siapa yang masuk? Ya udah, ternyata dari situlah mulai naik. Dalam sehari kalau nggak salah langsung 1 juta yang nonton. Aku langsung kayak waduh, artis nih. Langsung merasa artis. Itu kamu nggak nyangka ya? Sama sekali nggak nyangka, karena ya udah emang spontan banget kan bikin konten itu. Terus kalau awal-awal konten emang aku bawanya tentang aktuaria, cuma karena emang aktuaria mungkin belum terlalu banyak yang tahu ya. Dan segmented banget ya kalau itu terus gitu. Jadi makin kesini aku makin memperluas segmen aja, dan sampai sekarang bahkan udah jarang banget ngomongin aktuaria, malah ya udah tentang daily life aja. Gitu. Tapi ini kamu kan ada satu videonya oleh itu bener-bener view-nya tuh sampai 5 juta gitu. Kan yang mudik gitu kan. Ya ampun, itu tuh banyak banget view-nya. Nah, itu kamu mempelajari nggak sih apa sih ya kadang-kadang yang bisa bikin video bisa FYP gitu? Kamu ini nggak tahu nggak sih faktor? Sebenarnya kalau video bisa FYP
aku nggak pernah bener-bener meneliti gitu. Maksudnya gimana ya, aku kan kadang orang juga ada yang nanya, Il gimana sih atau kapan sih waktu yang pas gitu kalau mau ngupload video kan menurut beberapa orang kayak ada jam-jam tertentu nih yang itu tuh bagus untuk ngupload video. Cuma setelah aku mencoba tuh ya nggak juga sebenarnya. Tiap orang tuh bisa beda-beda gitu loh waktu yang pas untuk prime time buat upload video gitu. Ya itu tadi mungkin kalau misalkan tips-tips buat FYP mungkin kayak video itu kontennya mungkin bisa juga. Tapi gimana ya? Maksudnya tetap aja walaupun misalkan aku ikutin tips-tips gitu belum tentu aja gimana ya, kayak bener-bener algoritmanya tuh susah ditebak gitu ya. Cuma ini nih aku juga sempat ada lihat satu orang dia nge-share video tentang algoritma TikTok tuh karena saking nggak bisa ditebak karena sebenarnya anggap aja ada sekelompok orang yang mereka tuh emang tugasnya menentukan video ini bakal FYP atau enggak gitu. Jadi nanti kalau misalkan sekelompok orang ini mikirnya kayak oh ini bagus nih buat FYP, nanti dia bakal nyebarin lagi ke orang-orang, nyebarin lagi gitu. Dan itu katanya sih ya itu tim dari TikTok gitu. Katanya sih gitu, tapi nggak tahu sih. Oke. Nah terus awal mula kamu bikin konten tuh emang di TikTok itu atau sebelumnya memang sudah banyak konten kayak gitu di Instagram Story atau YouTube gitu? Kalau YouTube mungkin hitungannya enggak ya. Dulu paling kalau upload di YouTube itu pernahnya karena aku ikut lomba. Jadi yang kayak ya udah emang karena lomba kan, bukan karena pengen konten. Kalau di Instagram mungkin sempat lah sekali dua kali, dan dulu aku lebih suka sharing tentang pendapatku terhadap suatu hal gitu. Bukan yang benar-benar sharing opini, dan ya udah segmentasi kan gitu teman-teman sekitarku aja, nggak yang semua orang terus ngomongin terus orang jadi tahu aku gitu tuh enggak. Karena emang Instagram menurutku susah banget ya kalau mau ngejar jadi seleb lama ya. Lama banget, kayak harus panjang banget orang lain yang udah punya followers ini. Nah mungkin TikTok menjadi salah satu sosial media yang itu bisa, anggap aja sebenarnya semua orang tuh bisa jadi artis lewat TikTok. Jadi seleb TikTok tuh sebenarnya bisa aja. Iya, bisa semua orang. Terus berarti konten daily itu kamu pilih karena ya sambil jalan kamu menemukan oh nih kayaknya memang banyak nih yang suka gitu. Iya, dan sebenarnya kalau misalkan daily life itu juga apa ya? Belum tentu semua orang mau nonton juga sebenarnya. Jadi gimana caranya aku bikin konten daily life tapi tetap menarik dan orang mau nonton. Nah, itu dia. Maksudnya kan daily life kan sebenarnya orang-orang juga mengalami itu ya, menjalani itu. Tapi kenapa di setiap konten kamu tuh kayak bisa serame itu gitu? Karena juga rame juga ya, padahal kan cuma nyuci baju. Iya kan? Makan ya kan, makan bakso. Ini kan juga kadang makan bakso kok bisa rame gitu. Iya, kenapa ya? Orang suka ingat aku makan ya? Enggak, itu dia, kenapa ya? Iya. Karena mungkin ada sesuatu yang mungkin ya itu ilmu banget ya, mungkin nggak bisa ditemukan di orang lain. Soalnya kalau temanku sih sempat ngasih pendapat gitu ya, semacam pendapat kayak sebenarnya tuh aku lihat konten di TikTok itu kayak konten second account Instagram. Iya. Gitu. Emang kayak narsis aja gitu. Ya udah. Jadi mungkin gini deh. Kalau misalkan kamu bikin konten di TikTok itu juga aura kamu pas bikin video, gimana caranya itu juga tersampaikan ke penonton gitu. Itu kayaknya ngaruh juga. Iya. Jadi orang oh nih dia emang enak ditonton gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Ya gitu sih. Oke. Terus ini nih kan seiring berjalannya waktu kan TikTok kamu udah berkembang banget ya kan. Followersnya sudah 700.000 gitu kan. Oke. Nah, itu kamu sekarang memperlakukan TikTok kamu tuh juga apa sih? Kayak selain sharing gitu, adakah something yang kamu apa ya, sebagai di satu sisi sebagai refreshing aku untuk apa ya, biar gak ngurusin kuliah terus lah gitu. Adalah pelampiasan yang lain gitu ke TikTok. Dan karena sekarang aku posisinya masih berdiri sendiri, bukan di bawah suatu agensi. Karena kalau menurutku kalau misalkan aku masuk ke suatu agensi itu bakal lebih pressure menurutku ya. Aku nggak tahu sih karena belum pernah nyoba juga. Cuma ya karena sekarang aku juga masih kuliah tetap menjadi prioritas utama aku gitu. Jadi aku sekarang masih berdiri sendiri, dan TikTok itu juga sebagai salah satu tempat untuk cari uang. Itu sebagai mahasiswa yang butuh uang gitu ya. Alhamdulillah dari TikTok ternyata bisa dapat uang. Karena memang nggak
kita nggak bisa memungkiri bahwa di era yang sekarang ini tuh kita bisa cari duit mana aja dari rumah. Iya. Dan itu apa ya, kalau TikTok mungkin kalau misalkan orang kerja di suatu kantor atau perusahaan gitu kan, ya udah kerjanya let's say dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Ya jam segitulah. Tapi ternyata setelah aku menjalani kehidupan sebagai content creator itu 24 jam. Itu ternyata malah 24 jam kayak duh, dikejar sama aku gue harus besok selesai nih edit video kayak gitu karena iya masih ngedit sendiri, ngisi suara sendiri, terus juga ya alhamdulillah sekarang udah ada yang bantu ya? Baru berdua doang sih aku sama satu orang yang bantuin aku lah yang alhamdulillah ya, terima kasih sudah mulai. Apakah ya gitu lah, jadi alhamdulillah ada yang lebih meringankan, tapi ya itulah sebagai content creator tuh emang 24 jam gitu istilahnya. Iya kan, padahal kelihatannya kayak wah enak ya kerjanya gitu, konten doang gitu, udah dapet duit, ternyata padahal kerjanya sebenarnya di balik itu 24 jam. 24 jam. Nggak ada jam ini ya kan? Nggak ada kayak. Dan itu kayak harus terus inovasi, kamu harus terus ngupdate kan? Iya banget. Kayak gimana caranya aku bikin konten yang itu tetap ngikutin zaman, jangan sampai aku ketinggalan, tapi tetap membawa ciri khasku sendiri. Bener. Supaya kamu juga gak bosen gitu kan. Oke. Nah, terus nih kita kalau ngomongin followers kan, followers kamu udah banyak banget nih. Tapi sebelumnya ini, kamu kalau ngelihat karakter warga TikTok tuh gimana sih? Wow. Warga TikTok gimana ya? Beda-beda sih, nggak bisa digeneralisir juga menurutku, karena ada juga tipe orang yang di TikTok tuh ya udah dia nonton doang, nggak pernah komen, nggak pernah apa pasif gitu. Ini jadi ya udah cuma nonton doang, nggak pernah menunjukkan diri gitu. Nah sedangkan kalau apa ya, netizenku, followers mungkin ya, kebanyakan adalah orang di bawah umur yang memunculkan diri. Gitu, maksudnya bukan di bawah umur, maksudku bocil-bocil kebanyakan yang mau komen gitu. Mungkin kalau misalkan adalah 1-2 yang mungkin seumuran atau lebih tua gitu, atau bahkan malah ibunya siapa gitu, kayak misal Kak Ilma, ibu suka kontenmu kayak gitu-gitu juga. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Atau mungkin ya itu tadi kayak mungkin ada aja yang nonton berbagai macam umur gitu, cuma mereka memilih untuk jadi penonton aja, bukan ikut komen kayak gitu. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif ya? Iya, terus kalau misalkan ditanya warga TikTok dibandingin dengan warga sosmed yang lain, emang menurutku ya orang-orangnya lebih santai aja sih. Begitu ya, lebih menurutku ya. Iya sih, karena apalagi warga yang biru itu lebih serius ya. Jujur ya, kalau warga yang biru itu aku lumayan menurutku salah satu sosial media yang kalau aku buka pressure banget. Kalau buka mending gak usah buka. Bener. Buka itu stres ya. Iya banget. Serius amat jangan tahu sih kayak gitu. Oke, jadi kalau kamu lihat memang warga di TikTok malah lebih chill gitu ya. Iya. Oke. Terus kamu memperlakukan followersmu itu sebagai apa sih? Kan aku lihat kamu tuh rajin ya, balasin komen gitu. Sampai menurutku mereka bisa ngerasa deket gitu sama kamu. Justru itu karena aku emang pengennya kalau misalkan aku balas-balas emang jangan sampai kesannya kayak ada gap gitu loh. Karena aku juga orang biasa aja, cuma aku sering konten gitu loh. Kan aku juga sebenarnya sekarang di posisi ini, bahkan sampai diundang di sini. Aku merasa kayak ini gue beneran cuy kayak gitu loh. Aku padahal yaudah mahasiswi biasa kuliah, tapi di sisi lain aku juga istilahnya aku content creator pun aku cuma ngevideo nih kegiatanku hari ini aku ngapain gitu. Tapi ya udah cuma gimana caranya aku mengemas itu menjadi berbeda dan menarik. Iya. Oke. Nah, terus kamu pernah nemu hate comments gitu nggak sih, kan macam-macam ya? Ada 1-2, tapi nanti netizen yang lain yang udah bilang kayak aku aman, nggak ada. Dia udah punya fans militan yang belain deh, gila, udah punya army. Dan alhamdulillahnya kayak apa ya, kadang kalau misalkan emang ada hate comment pun ya itu tadi mungkin ada 1-2 terus kayak aku pancing aja, aku jadiin video tuh komen orang kan bisa tuh di TikTok di replay pakai video gitu. Terus kayak aku bercandain terus orang lain jadi ikutan ketawa gitu loh, karena dia termasuk yang minoritas gitu loh, yang hujat aku gitu. Jadi aku buat
dibawa lucu aja gitu. Terus dibawa senang-senang aja, jangan yang terlalu. Iya, cuma karena memang mungkin konten kamu nggak terlalu yang sensasional yang gimana Iya, banget, jadi nggak emang terlalu karena banyak gitu. aku selalu berusaha buat cari aman gitu karena gimana ya, kan di TikTok sebenarnya banyak drama dan aku memilih untuk ya dulu aku nggak ikutan deh gitu, selalu cari aman aja, biar nggak mau mikir, mohon maaf kuliah saya udah ribet ya mikirin itu pusing ya. aku harus mikirin TikTok lagi nih gitu istilahnya tuh gitu. Bener. Oke, terus ini guys, kamu apa ya, fenomena yang menurut kamu itu unik atau cuma ada di TikTok yang itu membedakan dengan sosial media lain yang kamu ikutin ya? Mungkin yang ini banget ya, fenomena TikTok itu adalah kalau misalkan ada satu lagu yang lagi nge-hype itu, apalagi kalau satu lagu ini tuh ada jogetannya gitu. Waduh, udah disekali atau joget itu udah kayak, bahkan mungkin nggak cuma aku doang, orang-orang yang main TikTok tuh mungkin ngerasa kayak tolong gue pengen joget, kan gue jangan sampai di tempat umum gitu loh istilahnya. Mungkin itu cuma karena TikTok aja. Mungkin sosial media lain Nggak ada segitunya tapi ya? nggak sampai segitu. Iya sih, bener sih. Ada lagu yang bener-bener sebenarnya itu lagunya itu cuma begitu doang. Iya. Kenapa kalau itu Iya, begitu bahkan doang? juga misalkan lagu-lagu yang udah di 2010 atau Iya. tahun Oh, berapa iya, benar. tiba-tiba naik Bisa aja orang gitu. boom lagi. Dan itu bisa dipakai untuk banyak konten gitu kan. Betul. Iya bener. Oke. Sampai akhirnya channel kamu bisa besar sebenarnya juga awalnya apa ya? Kamu ada apa ya, kiat-kiat nggak sih untuk teman-teman ya, kali aja nih mereka pengen jadi seleb TikTok juga gitu loh. Gimana bisa FYP terus gitu loh, gimana sekali ngupload tuh kontennya bisa ratusan ribu yang nonton Wow, gitu. gimana ya, FYP terus pun juga aku rasanya tidak selalu FYP terus karena ya itu tadi nggak selalu otakku kayak lancar buat mikirin itu kreatif apa enggak. Mungkin emang nggak kebacanya TikTok itu tadi. Iya. Walaupun kamu udah niat bikin video, udah yang kayak wah yakin nih gue FYP, tiba-tiba nggak FYP. Itu sering banget kayak gitu, kayak yang aduh ya udahlah. Jadi bahkan ya mungkin nggak cuma aku yang mengalami, banyak orang mengalami lah tiba-tiba FYP. Iya, padahal bisa kontennya apa banget. Iya. Jadi bener. istilahnya mungkin ada juga orang yang mikir, oh emang aku tuh buka TikTok tujuannya buat menghibur, bukan jangan yang pengen serius-serius. Iya. Mungkin kalau misalkan ada yang serius, emang ya dia tujuannya Emang mau mendapatkan iya. informasi yang dia sedang butuhkan gitu. Iya. Ya TikTok tuh snack video lah istilahnya, kayak ya jangan bikin aku berat mikir. Iya. Yang ringan-ringan aja Jangan gitu. ringan aja, emang menghibur sih Pak. Tapi yang jelas bisa tetap punya karakter ya. Iya. Orang tuh bisa nyantol terus di konten itu kan, supaya beda juga dari yang lain gitu. Oke. Terus ini ke depan kamu udah ada bayangan atau plan atau project apa nggak yang pengen kamu lakukan dengan TikTokmu? Sebenarnya pengen banget dan ada banget, cuma mengingat aku sedang semester 6 kuliah, sudah mulai bentar lagi mau ambil skripsi, jadi kayak aduh bakal bisa nggak ya, sebenarnya mikir-mikir banget. Yang pasti karena alhamdulillahnya banget kemarin video mudik ya hampir itu berapa part ya? 4 part, hampir semuanya 1 juta yang nonton. Ada sih satu yang aku nanya aku bingung nih, part 53 kalau misalkan teman-teman ikutin TikTokku ya. Ini dicek ya. Part 53 di cerita Ilma. Itu kan aku ngepostnya 2 chapter. Chapter 1 itu yang nonton 1 juta lebih, banyak banget, bahkan kayak 5 juta kalau nggak salah, itu yang 5 juta. Yang naik Dan yang kelompok chapter, itu bukan? iya betul. Nah, yang kedua itu 600 ribunya nggak sampai. Gitu Jadi, padahal aku nguploadnya cuma beda semenit gitu loh. Beda semenit doang, Beda beda semenit. ini ya? Iya, jadi makanya kalau misalkan ditanya prime time itu tadi, Itu nggak bisa bisa. Jadi ya udah memang tergantung kontennya aja, apakah itu benar-benar menarik atau enggak, atau emang nggak bisa TikTok gitu. Itu bahkan selisih 1 menit doang. Iya, bingung kan? 5 juta yang nonton bahkan nggak nyampe sejuta. Iya, jauh banget. Jadi kalau misalkan emang kalau ditanyain rencana ke depan mau ngapain, karena melihat konten mudikku yang alhamdulillah hampir semuanya rame itu, aku mulai dapet nih, oh apakah emang orang senang nih kalau misalkan aku traveling, aku review makanan yang bener-bener mungkin khas Indonesia gitu ya, atau mungkin ya review makanan lah. Ini orang mulai suka apa ya? Oh aku mulai dapet nih, aku kayak gimana kayak
gitu. Jadi nemu ini kira-kira kesenangannya orang-orang tuh apa gitu ya. Iya. Ternyata mereka lebih seneng nonton explore jalan-jalan Iya, gitu ya. benar. Oke, tapi dari kayaknya kamu udah bikin konten tuh udah ribuan deh. Sampai mungkin 1000 sampai. 1000 Tapi ya? itu banyak juga yang random kontennya. Oke. Emang ada beberapa yang emang ikutin tren atau apa ya. dan itu yang paling banyak viewersnya ya nggak? Yang Kalau aku nggak pernah ngecekin paling banyak sih, mungkin kalau yang terbaru ya yang di Klotok itu. Gitu ya. Terus pernah juga yang mungkin cukup viral dan sampai ke sosmed lain itu Wow. adalah pisang goreng, pernah lihat gak? aduh itu kayaknya belum. Itu sempat yang kayak bahkan di repost sama USS Feeds. Wow. Aku kaget banget, aku gila. apaan nih, kenapa jadi di repost di USS Feeds gitu, karena itu emang receh banget sih kontennya. Bahkan pas itu aku juga sempat dihujat, itu pas itu aku dihujat karena aku sereceh itu gitu. Aku bilang kalau pisang goreng, kalian kalau suka pisang goreng nih kudu hati-hati ya, karena pisang goreng kalau panas jadi hihang moeng. Itu kan receh banget ya sebenarnya. Sekarangnya kamu, oke ini aku nonton deh. Itu aku dan bahkan beberapa orang ketemu aku kayak hihang moeng ya gitu-gitu. Kan aku jadi kesel ya. Jadi oke, ya itu termasuk yang banyak. Terus mungkin satu lagi yang naik banget itu adalah konten ngisi kulkas. Oke. ASMR aja ngisi kulkas tok kayak gitu. Itu banyak juga yang disenengin ya? disenengin. ASMR kan soalnya, jadi kayak enak tuh nontonnya. Iya. Jadi aku tuh kadang nggak ngerti ya, di TikTok tuh bener-bener kesenangannya tuh kadang serandom itu loh. Iya. Ke hal-hal yang kok bisa gitu, hal-hal sereceh ini. Ya itulah, memang makanya namanya snack video. Oh iya, terus ini kamu tuh ngomongin soal produktivitas ya. Kamu tuh setiap hari ngonten atau kamu jadwal nih? Atau semutnya aja? Kalau jadwal tuh kalau ada kerja sama brand itu udah di jadwal. Oke. Kalau nggak ada, Endorse ya? aku emang Mood nih? semutku aja karena emang bikin konten itu butuh mood yang Betul. ada, bener-bener aku mau bikin konten nih. Soalnya pernah kejadian ya. Oke, pagi aku bikin sampai siang. Tiba-tiba ada kejadian yang bikin, aduh, ini kenapa aku kudu kejadian? Udah malas banget bikin, jadi ya udah yang Oke. video dari pagi sampai siang tuh nggak jadi aku upload. Oke, karena Aku hapus langsung. emang butuh mood banget ya. Kalau moodnya lagi Butuh jelek, mood wah, banget. ini- Udah, soalnya kelihatan nanti Iya. jadi Oh iya, video bener-bener. ini namanya berubah nih gitu. Iya, dan itu nanti Kelihatan. kayak bisa ngaruh juga ke viewers juga jadi Iya, makin dikit ya. nah jadi juga kalau misalkan Oke. kadang ada beberapa konten mungkin kalau misalkan orang notice kayak kepaksa banget nih bikin video gitu. Itu kelihatan sebenarnya. Oke. Heeh. Oke, jadi tapi tetap kamu punya target gitu ya, untuk konten seminggu berapa kali gitu? Sebenarnya kalau bisa ya harusnya tuh minimal sehari sekali tuh. Iya, Walaupun itu iya. nggak harus cerita Ilma ya. Mungkin Iya. ada beberapa segmen kayak misal aku akhirnya menemukan segmen baru kayak karena orang bilangnya suka lihat aku makan. Jadi aku bikin aja Ilma makan-makan gitu. Oke. Nah itu ada segmen kayak ya udah isinya aku makan aja isinya kayak review makan atau misalkan aku makan aku ambil curhat gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya, paling ngikutin tren. Nah kadang ada juga yang iseng-iseng ngikutin tren, ternyata emang banyak gitu yang nonton. Itu kan lumayan menjaga engagementku ya. Heeh. Terus ya itu tadi kalau bisa sehari sekali gitu. Cuma melihat kegiatan yang tidak menentu Iya, ini bener. paling enggak ya seminggu 2 kali lah. Iya, tapi seminggu tetap harus ada produce ya. Harus ada. Karena pasti ya followers pada menunggu Iya, ya. Kan? terus juga Pada nyariin nggak sih? Terus kayak ada Oh, juga iya, yang sampai iya. nge-DM Instagram, wah belum upload gitu. Aduh, lumayan pressure tapi ya dibaca aja Iya. nggak usah ngebahas nih, lagi ada kegiatan nih. Tapi seneng ya, maksudnya sampai kamu tuh maksudnya disambutan apa ya, orang-orang TikTok tuh setinggi itu ya, Iya, antusiasmenya terhadap konten kamu gitu. Alhamdulillah nih gitu, jadi ada semangatnya, ada aduh bentar dia bentar. Pressure juga di sisi lain. Oke. Pressure gitu. Oke, tapi ya nggak apa-apa, maksudnya mereka ini juga punya peran penting gitu kan Peran untuk penting banget, pertumbuhan peran penting banget. Justru emang aku jadi kayak, yuk semangat lagi, yuk ditunggu nih kamu gitu. Iya, dan emang karena mereka. betul. Dan pernah nggak mereka justru yang ngasih inspirasi gitu untuk konten gitu? Ide-ide ada gitu. sih beberapa, tapi juga nggak semuanya aku iyain gitu. Karena ya tergantung kondisiku juga pas itu apakah memungkinkan atau enggak gitu. Oke, Ilma, jadi kalau bisa aku rangkum nih buat teman-teman yang pengen juga jadi seleb TikTok gitu kan. Pokoknya coba deh kalian ini ya, kalian temukan karakter yang kalau bisa itu kalian banget gitu, nggak usah jadi orang lain. Coba kalian temukan di dalam diri kalian ya.
itu karakter kalian banget, dan coba terus sambil jalan karena kita nggak bisa nebak nih kira-kira kadang yang mungkin kita anggap receh bisa juga jadi trending gitu. Oke, jadi tetap nyari, tetap berinovasi dan be kreatif. Oke Ilma, thank you banget ngobrolnya hari ini. Aku tunggu konten-konten kamu selanjutnya. Oke, semuanya thank you banget udah mantengin Karsa. Jangan lupa nontonin Karsa edisi selanjutnya dan jangan lupa pantengin cerita Ilma Hari ini. Oke, dah.